Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekspor Aspenku dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di Sukabumi, tepatnya di daerah Pangleselan, di pabrik pembuatan briket arang Nusagri, salah satu pelaku ekspor briket arang di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Pak Dito atau Kang Dito mungkin ya lebih tepatnya nih. Kayaknya masih muda sih kelihatan mukanya. Kang Dito ini manajer pemasaran dari Nudila Charcoal yang mengurus pemasaran produk briket arang dari Nudila Charcoal. Nah, boleh dijelaskan nih Kang Dito, sekarang sedang kegiatan apa nih di pabrik briket arang Nudila Charcoal? Ya. Setelah selesai produksi dan pengemasan, bisa kita lihat di belakang kita ini, kita sedang melakukan proses stuffing, yaitu memasukkan barang ataupun briket yang sudah dipesan oleh mitra di luar negeri ke dalam kontainer, disesuaikan ukurannya dengan ukuran volumenya dan juga dipaskan supaya tidak memakan banyak tempat seperti itu. Oh, jadi ini kegiatan staffing ya, memasarkan produk briket arang yang artinya sudah ada pembelinya ya Pak Dito ya? Oh iya betul, sudah ada pembelinya dan seharusnya sudah memberikan membayar down payment kepada kita ataupun pembayaran seluruhnya kepada kita, baik melalui cash ataupun melalui LC gitu. Oh gitu. Baru briketnya siap dikirimkan seperti itu. Ya betul. Kalau sudah semua kesepakatan sudah deal, sudah oke, lalu kita review dokumen, semua dokumen untuk pengiriman ekspornya, dan mitra di luar negeri pun oke dengan dokumen tersebut, maka kita arrange pengirimannya bersama kontainer dan pelayaran gitu Pak. Nah, supaya bisa berhasil dalam ekspor briket arang ini, faktor apa aja nih Kang Dito yang harus diperhatikan nih, baik dari produk maupun pemasarannya seperti apa nih? Ya, yang pertama sih karena ketatnya persaingan di Indonesia, apapun itu produknya, pasti kita akan menghadapi persaingan yang amat sangat ketat sekali gitu Pak Bagus. Soalnya produsen briket ini tidak hanya 10-20 di seluruh Indonesia, banyak, bisa dibilang sangat menjamur sekali. Pemilihan bahan baku yang tepat itu menjadi kunci. Pertama, pemilihan bahan baku yang tepat. Yang kedua, eksperimen yang tidak ada hentinya untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat tinggi gitu. Kualitas dengan kualitas premium jika bisa, karena beda negara itu beda standar gitu Pak Bagus. Baik itu Timur Tengah ataupun Eropa, mereka mempunyai standar masing-masing seperti apa, maka kita tidak berhenti bereksperimen untuk menghasilkan kualitas yang paling bagus dan terbaik. Nah, itu bisa dijabarkan lebih lanjut Kak. Konsumen briket arang di Timur Tengah maupun Eropa tuh masing-masing pengennya spesifikasi briket arang seperti apa sih? Ah, kalau di Timur Tengah saya bisa katakan secara umum aja ini ya Pak Gebus. Kalau di Timur Tengah saya bisa katakan mereka menginginkan warna abu yang putih terang. Eh, Kalau di Eropa warna abu hanya beberapa saja yang menginginkan putih terang, warna abu dari briket sedikit gelap pun tidak masalah. Yang penting kandungan abu baik di negara permintaan dari Eropa ataupun Timur Tengah, mereka meminta permintaan abunya yang sedikit gitu. Kandungan abunya yang sedikit, ash kontennya sedikit seperti itu. Artinya pada saat briket arangnya dibakar abunya sedikit gitu ya? Ya, betul. Kandungan abunya, hasil dari pembakaran abu briket itu abunya sedikit gitu Pak. Nah, itu biar bisa dapat briket arang kualitas seperti itu kuncinya di mana aja nih Pak Dito? Apa di bahan baku atau di proses atau kombinasi keduanya seperti apa? Ya, itu yang tadi saya katakan, pertama dari pemilihan bahan baku sudah memberikan pengaruh besar ya. Setelah itu campuran bahan bakunya sendiri, campuran bahan baku dengan katakanlah sebagai bindernya itu, pengikatnya tepung tapiokanya berkualitas tinggi juga, kadar airnya dengan kandungan mangan seperti apa, sebanyak apa yang diperlukan gitu untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan bayarnya gitu Pak. Baik. Nah, kemudian setelah produk briket arangnya jadi,
pemasarannya itu teknik-tekniknya mungkin bisa dijabarkan seperti apa sih Pak? Berapa untuk yang barangkali baru mau memulai ekspor gitu loh, cari pembeli di pasar ekspor seperti apa gitu? Ya, kebetulan saya dibekali dengan sedikit pengetahuan tentang daerah Timur Tengah khususnya Saudi Arabia dan bisa sedikit berbahasa Arab. Jadi itu tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang tidak bisa berbahasa Arab pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengekspor produk mereka ke Timur Tengah, daerah Timur Tengah karena eh, banyak orang Arab pun yang sudah bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kuncinya sih kita melakukan pemasaran melalui internet secara gencar, pengiriman email, penawaran email, mulai dari penawaran email, perkenalan seperti itu, mulai dari eksibisi-eksibisi yang kita ikuti atau pameran dan mungkin undangan-undangan pertemuan bisnis matching seperti itu, Oh Pak. gitu, baik. Berarti banyak cara ya. Kemudian juga kemampuan berbahasa itu jadi salah satu keunggulan ya. Terutama bila ingin ekspor ke Timur Tengah, kalau tenaga pemasarnya bisa berbahasa Arab itu jauh lebih baik ya untuk komunikasinya gitu. Kemudian kalau untuk teknis pembayaran, kemudian dokumen-dokumen itu biar aman itu seharusnya eksportir itu terutama yang pemula milihnya seperti apa sih Pak kerjasamanya? Oke, kalau untuk dokumen dan pembayaran itu sepertinya kondisi situasional ya. Tapi jika memang menemukan buyer baru dan belum mengetahui seluk-beluk ataupun sepak terjang buyer tersebut, alangkah lebih aman menggunakan LC, letter of credit. Itu bisa menjamin produk yang kita kirim pun akan dibayar dengan jumlah yang sesuai gitu, dengan jumlah yang telah disepakati. Eh, Saran saya si LC. Nah, itulah pertama kemampuan marketing dalam bahasa ibu mereka itu setidaknya memberikan negosiasi terhadap buyer apakah pembayaran itu akan menggunakan letter of credit ataupun bisa saja tidak menutup kemungkinan eksporter yang lain menemukan buyer yang membayarkan keseluruhan pembayarannya di muka gitu Pak Bagus. Nah, itu pentingnya berbahasa gitu Pak. Artinya kemampuan berbahasa yang sama dengan calon buyer plus kemampuan negosiasi jadi aspek penting ya gitu. Oke oke. Baik, nah terima kasih banyak Kang Dito atas informasinya mengenai bagaimana teknis ekspor produk briket arang ya. Nah kemudian ini nanti setelah dari sini kira-kira berapa lama nih Pak kegiatan staffing, kemudian kontainernya ini kemana, prosesnya seperti apa, kemudian sampai di negara tujuan ekspor kira-kira berapa lama? Nah, setelah proses stuffing ini akan memakan waktu, kalau 25 ton akan memakan waktu 3 sampai 4 jam gitu, Pak. Karena kita juga masih manual, diangkutnya dengan tenaga manusia, bukan dengan forklift. 3 sampai 4 jam insya Allah sudah beres, lalu kontainer akan berangkat ke pelabuhan untuk registrasi sesuai dengan dokumen yang kita berikan ke pihak forwarder dan trackingnya. Setelah registrasi nanti kontainer akan diambil oleh pihak pelayaran dan dimasukkan ke dalam kapal pelayaran. Ya. Setelah itu tinggal menunggu jadwal pemberangkatan yang sudah ditentukan oleh pelayaran tersebut. Estimasi sampai ke kota Jeddah biasanya itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan jika memang para eksporter memberitahukan kepada buyer. Saya amat sarankan patokannya waktu 30 hari untuk memberikan kepada buyer. Kalau ke Jeddah sendiri sih sebetulnya tidak sampai 30 hari, sekitar 21 hari pun sudah sampai gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Akang Dito atas semua informasinya. Mudah-mudahan kegiatan staffing sampai dengan perjalanan kontainernya di kapal laut dan sampai di tempat pembeli sampai dengan selamat dan aman, dan pembeli bisa segera melakukan repeat order ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.